pujian ini. Tapi inilah kebutuhan setiap kami yang hadir tempat ini, bahwa kami tidak dapat melakukan apa-apa Tuhan tanpa Engkau hidup dalam kehidupan kami. Biarlah setiap kami yang ada di tempat ini Tuhan, yang mau mendengar apa yang Kau akan katakan kepada setiap kami, Roh Kudus mampukan setiap kami, sehingga firman-Mu yang akan disampaikan kepada umat-Mu tidak sia-sia. Roh Kudus jamah setiap kami, mampukan kami untuk selalu hidup melekat kepada Engkau Tuhan, hidup dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Maka kami yakin kuasa Allah, mukjizat Allah pasti Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Haleluya. Terpujilah Engkau selama-lamanya Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala kuasa-kuasa iblis, seluruh roh jahat yang ingin mengganggu kebaktian ini, dalam nama Tuhan Yesus kami usir keluar dari ruangan ini. Terpujilah Engkau selama-lamanya, dan oleh Roh Kudus yang memimpin ibadah ini dari awal hingga akhir. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian, diberkati Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mungkin tim musik di situ lebih ready katanya, ready kudus. Haleluya. Baik Bapak Ibu sekalian yang diberkati Tuhan, shalom, selamat pagi. Shalom. Suatu anugerah buat saudara dan saya ketika kita ada di tempat ini. Amin. Karena Tuhan yang memimpin perjalanan hidup kita. Tidak ada seorang pun manusia yang memampukan kita untuk kita berdiri dan diberi kekuatan. Hanya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Beri kemuliaan kepada Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Tidak panjang-panjang, saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk membaca Yohanes pasal 4 ayat 15 sampai 24. Saya ulangi, Yohanes pasal 4 ayat 15 sampai 24. Pasal 4 ayat 15 sampai 24. Sudah ketemu? Ini mohon maaf, kelihatannya ini dia punya proyektornya, lumennya sudah habis ya, jadi nggak kelihatan. Oke, jadi Bapak Ibu sekalian bisa buka di HP karena sekarang kita memiliki alat yang canggih ya. Sudah ketemu Bapak Ibu sekalian? Mohon dimaafkan ini kurang jelas. Ya, kita baca ya. Saya baca ayat ganjil. Bapak Ibu sekalian ayat genap, kemudian di akhir ayat 24 ayat genap kita sama-sama membacanya. Siap saudara? Ayat 15. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Silakan saudara. Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, ambillah suamimu dan datang ke sini." Ayat 17. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang ada sekarang padamu bukanlah suami dalam hal ini kau berkata benar. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Ayat 21, kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di gunung, bukan di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak benar, kami menyembah apa yang benar, sebab kesalahan datang dari bangsa itu. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Sama-sama 3, 2, 1. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran.
dari bacaan ini, firman Tuhan ini, maka saya memberi judul khotbah saya adalah penyembah yang benar. Apa saudara? Penyembah yang benar. Ya, baik Bapak Ibu sekalian. Saudara-saudara, di dalam kebaktian-kebaktian, khususnya aliran karismatik seperti kita, tidak terlepas dari penyembahan. Ya. Biasanya diawali oleh penyembahan, lagu-lagu penyembahan. Kemudian dilanjutkan penyembahan yang dilakukan oleh WL, seorang WL. Nah, tugas WL ini, worship leader, yang pemimpin pujian, itu membawa jemaat masuk dalam hadirat Tuhan. Dengan kata lain, ya, kita diarahkan untuk terhubung dengan Tuhan. Nah, saat WL memuji Tuhan, dia harus fokus kepada Tuhan. Dia menyembah Tuhan dengan benar, tidak boleh memikirkan hal-hal yang lain selain dia menyembah Tuhan, ya. Dan apa yang terjadi kalau WL ini menyembah dengan benar, dengan hati, maka kuasa Allah turun atas kita, hadirat Allah akan kita rasakan. Amin, saudara. Tetapi kalau WL ini memuji Tuhan hanya dengan kekuatan sendiri, tidak dalam hati, maka suasana menjadi garing. Ya, banyak WL ya, karena keahliannya, dia bisa main musik, dia bisa nyanyi, dia membanggakan diri. Oh, ini saya hebat. Tapi bukan itu yang Tuhan maksud. Kita harus menyembah dari hati, menyembah Tuhan. Kadang-kadang sudah, bukan kadang-kadang, kita akan merasakan ya, saat kita, apalagi saudara sudah merasakan ya, itu jamaah Tuhan, sudah saudara mengenal Tuhan ya, mengalami Tuhan, kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan. Kita saat nyanyi ya, Tuhan Yesus baik ya, kita bisa meneteskan air mata. Ya, apalagi kalau di rumah tuh, saya yang paling senang tuh lagu satu-satunya, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Nah, itu kami rasakan, saya rasakan Bapak Ibu sekalian. Ini merupakan suatu kesaksian. Pembantu saya itu ya mengalami tiba-tiba jam 6 sore dia ganggu loh saudara. Dia nggak bisa bicara apa-apa. Lemes lain itu. Pembantu saya kan ada 3. Ya, didoakan. Saya bilang, kenapa ini? Nggak tahu Pak, tiba-tiba dia begitu. Nggak bisa apa-apa, nggak bisa bersuara sebenarnya. Kamu doakan pakai kamu punya agama dong. Nggak bisa Pak, saya udah baca ini, baca itu, nggak bisa. Sini, saya bilang, saya pulang dari pelayanan. Saya ambil gitar, cuma saya nyanyi. Kami memuji kebesaran-Mu. Beberapa kali belum didoakan, dia tiba-tiba begitu, sadar itu kuasa di atas pujian. Makanya saudara, kalau kita bernyanyi, jangan saudara hati kita ya kemanggilan hati, ya kan, mulut kita kami memuji kebesaran. Apa itu saudara? Nanti tunggu, ini ada firman-Nya ya. Saudara yang dikasih Tuhan, haleluya, haleluya. Perhatikan saudara ya. Banyak dari kita mungkin berpikir bahwa penyembahan kepada Allah hanya terbatas pada ritual-ritual tertentu, tempat-tempat tertentu atau waktu-waktu tertentu. Nah, dari bacaan di atas ya, kita diajarkan Tuhan menjadi penyembah yang benar. Ya, bagaimana kita menjadi penyembah yang benar atau penyembah yang dikehendaki Tuhan? Tentu ada syarat-syaratnya, saudara. Nah, syarat-syarat penyembah yang benar ya. Syarat yang pertama adalah memiliki hidup yang benar. Apa saudara? Nah, supaya apa? Nanti pulang dari tempat ini khotbahnya apa? Pak Kristus cuma lucu doang. Ya, makan lah. Ya, mengapa kita harus memiliki hidup benar? Hidup benar artinya hidup yang terfokus kepada Allah. Kalau kita hidup berfokus pada Allah, maka kita menjadi pengikut Kristus. Apa keuntungan kita mengikut Kristus? Yaitu Roh Kudus yang menolong kita supaya kita hidup benar di hadapan Tuhan. Bahkan dikatakan berkenan di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Saya percaya saudara dan saya pasti mau hidup berkenan di hadapan Tuhan ya. Dan bermakna dan berguna. Nah, pertanyaannya, apakah hal ini dialami oleh banyak orang? Nah, dalam khotbah ini saya akan memfokuskan pada 2 kontras kehidupan ya, macam kehidupan. Jadi
Kehidupan yang berpusat pada diri sendiri dan hidup berpusat pada Kristus. Hidup fokus manusia pada umumnya pencapaian atas prestasi, kekayaan, ya, kedudukan. Yang dilihat manusia kan begitu, masyarakat. Tetapi kalau kita sebagai jemaat, anak-anak Tuhan, pengikut Tuhan, fokus kepada Tuhan, yaitu apa, saudara sekalian? Yang harus kita lakukan adalah bertobat dan berbalik dari dosa. Kita harus mati. Matinya apa? Mati dalam kedagingan kita, meninggalkan dosa, hidup dalam Tuhan. Dan hasilnya, Bapak Ibu sekalian, kita berarti memiliki hidup kebangkitan Kristus. Ada hal yang mustahil jika tangan kita, ya, menyambut Yesus dan keselamatannya, tetapi tangan kita juga masih memegang dosa. Itu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. 2 Korintus 5 ayat 15 berkata, setiap orang Kristen sejatinya adalah seorang yang hidup berpusat pada Allah. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Sehingga kita kan dikatakan oleh Paulus, kita adalah surat yang terbuka, yang bisa dibaca oleh siapa saja, bahwa yang hidup bukan kita lagi, tetapi Kristus yang hidup. Itulah keinginan yang Tuhan inginkan kepada setiap kita. Jadi jangan ngomong aja berkata-kata yang tidak tinggal, kasih firman-Nya, tetapi kelakuannya minus. Ya, lebih baik kelakuan kita baik dimanapun kita berada, itu mencerminkan Yesus, karakter Yesus. Jangan banyak ya orang-orang Farisi, kalau firman lagi, wih canggih, hafal dari ayat Kejadian sampai Wahyu, hafal semuanya, tapi hidupnya tidak benar. Itu kan melukai hati Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dikasih Tuhan, kita harus taat dan tunduk pada apapun yang menjadi kehendak Tuhan atas diri kita. Sepertinya Paulus, ia rela melakukan apa saja demi Injil. Coba dia itu, si Paulus, berhenti menjual apa tenda, ya, dia tinggalkan semua, dia mau ikut Yesus. Susah nggak sih Paulus? Susah, ya, tapi didukung oleh jemaat-jemaat lain untuk penginjilan, itu misi, ya dibantu. Nah, kita juga begitu anak-anak Tuhan, kita harus bantu pekerjaan Tuhan. Jadi intinya begini loh Bapak Ibu sekalian, kita harus menghidupi gereja. Jangan kita menghidupi diri kita di dalam gereja. Jelas nggak Bapak Ibu sekalian? Kita harus membangkitkan, mendirikan gereja. Ya, perbanyak ini, perbanyak. Gimana caranya? Ya Tuhan akan pakai saudara. Ya, jadi bukan kita hidup, ya, diri sendiri dari gereja. Jelas nggak Bapak Ibu sekalian? Jelas ya pasti ya. Masuk kurang jelas suara saya udah mencong gitu ya kan? Saya pernah marah saudara. Haleluya ya. Nah, saudara-saudara, ada ungkapan iman yang mengatakan bahwa Tuhan membenci dosa, tetapi mengasihi orang yang berdosa. Sekalipun dia melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, bahkan tenggelam dalam kekelaman, dalam lembah dosa, tetapi kita harus ingat, seorang yang berdosa berhak mendapatkan kesempatan untuk apa? Untuk bertobat. Seorang yang berdosa berhak untuk kita kasihi. Seorang yang berdosa itu berhak untuk menerima pengampunan dari orang lain. Tetapi saudara, pada kenyataannya ya, di dunia ini orang yang berdosa selalu kita kucilkan. Benar nggak? Wih, dia berdosa, jangan deket-deket gitu. Salah saudara, salah begitu. Nah, kita harus memahami gitu. Nah, sehingga Bapak Ibu sekalian ya, orang banyak mengucilkan, manusia mengucilkan ya, sehingga kerap kali akhirnya terjadi apa? 1000 kebaikan yang dilakukan orang berdosa itu akhirnya ditutupi oleh satu kesalahan. Bahasa kerennya ya, one falsehood spoils 1,000 truths. Yalah. Belajar Pak Ivan lah. Sekolah di Amerika, kalau saya kan sekolah di Betawi. Benar ya Pak Ivan itu ya? Ulangi ya Pak Ivan ya. One falsehood spoils 1,000 truths. Ya.
Satu kebohongan merusak 1000 kebenaran. Makanya kita ya nggak usah mengucilkan orang-orang yang berdosa. Kita pun manusia yang berdosa, loh. Setiap kita berdosa, tetapi oleh kemurahan Tuhan kita menjadi benar di hadapan Tuhan. Ya, sesungguhnya kita harus belajar ya, Bapak Ibu sekalian ya, dari seorang Samaria ini. Seorang Samaria ini dia itu orang yang tertolak. Ya, orang yang tertolak. Kenapa orang Samaria ini, perempuan Samaria tertolak? Karena saya tahunya apa? Dia selalu menimba air, ya, di jam 12 siang, lagi panas-panasnya tuh. Kenapa? Saya menafsirkan bahwa perempuan Samaria ini takut ketemu perempuan-perempuan Samaria lainnya. Kalau dia menimba air sumur di sore hari, jadi di siang hari. Tetapi masalah ini bukanlah suatu kebetulan. Di mana Yesus itu, Bapak Ibu sekalian ya, Yesus dalam perjalanannya di sebuah kota Samaria ya, yang bernama Sikar, beristirahat di sumur Yakub. Kehadiran Yesus berjumpa dengan perempuan Samaria ini, sehingga perjumpaan Yesus dengan orang perempuan Samaria ini berbicara, ya, berbicara. Ini merupakan suatu karya, rencana besar dalam karya penyelamatan Yesus Kristus bagi seorang yang tersesat, yang jatuh dalam dosa. Jadi dalam bacaan ini Tuhan Yesus hendak menyatakan dirinya adalah sumber air hidup itu sendiri yang kita jumpai. Nah, berdasarkan ayat Yohanes pasal 4 ayat 13 dan 14, saya bacakan ya. Saudara simak. Berkatalah bahwa jawab Yesus kepada perempuan Samaria itu, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Saya haus, saudara, saya minum dulu ya. Tetapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus memancarkan sampai hidup yang kekal. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, air sumur ini merupakan simbol dari hal-hal duniawi, hal-hal yang sementara belaka, hal-hal yang hanya memberikan kesegaran sementara. Namun air hidup yang dimaksudkan Yesus akan memberikan kesegaran secara terus-menerus, yaitu Roh Kudus yang akan diam dalam hati setiap orang percaya. Amin. Saudara kayaknya ragu-ragu ya. Saya ada firman-Nya. Iya, baca Yohanes pasal 4 ayat 38 sampai 39. Coba tampilkan. Ini apapun ada ayatnya, ada ayat pendukungnya. Ya, saudara baca coba. Sampai 39D aja ya. 3, 2, 1. Kelihatannya salah nih. Yohanes pasal 4 bukan? Ini Yohanes pasal 4. Dan banyak orang. Kok salah ya? Yohanes pasal. Barang siapa? Mungkin ada kesalahan ya Pak. Yohanes 7 ya. Ya, haleluya. Haleluya, haleluya. Yohanes 7 ternyata ya. Pintar juga ya, pintar. Makasih ya. Haleluya. Nah, mungkin faktor umur atau gimana ya. Yohanes pasal 7. Rasanya nggak klop nih. Oh iya, betul-betul. Itu 7 ya. Kenapa saya bilang 4 ya? Tapi nggak apa-apa ya, ampunilah segala dosa saya. Saya orang yang berdosa. Ya, saudara baca kan? Jadi ya, apa yang Tuhan katakan itu, air hidup itu memang itu. Apa itu? Supaya saudara tahu. Ya, 3, 2, 1 sampai 39D aja. 9A. Bacanya kayak bapak gitu ya. Aduh, jadi bingung. Udahlah, saya akan ulangin aja ya. Yohanes pasal 7 ayat 38, 39. Simak saudara. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci,
dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Ayat 39, yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Betul kan? Maksud Tuhan Yesus, dia bicara kepada perempuan Samaria, maksud Tuhan air hidup itu adalah roh yang hidup untuk selama-lamanya. Nah, dengan air hidup yang Yesus tawarkan, yaitu roh, maka perempuan ini bisa menerimanya. Jadi setelah itu perempuan Samaria ini mengalami perubahan yang segera setelah Yesus berbicara kepadanya tentang masalah kehidupan pribadinya. Hal ini kita mendapatkan pesan ya, bahwa ternyata perubahan sejati adalah tahu akan dosa, sadar akan dosa, dan meninggalkan dosa. Itu yang dialami oleh perempuan Samaria ya. Jadi setiap masalah ada solusinya. Setiap kejatuhan ada kebangkitannya. Tidak ada yang mustahil jika Tuhan adalah sandaran kita. Ya. Jadi air kehidupan yang Tuhan tawarkan bertujuan untuk memulihkan perempuan Samaria ini. Jadi perempuan Samaria ini telah mengalami yang namanya apa saudara? Pemulihan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang diberkati Tuhan, akhirnya perempuan Samaria ini dipakai Tuhan ya untuk memberitakan kabar sukacita bahwa kalau kita hidup dalam Tuhan Yesus Kristus ada keselamatan. Amin. Kita beri kemuliaan kepada Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian ya, yang diberkati Tuhan, dalam bagian bacaan ini juga sesungguhnya Yesus mau menegaskan tentang kebutuhan hidup orang percaya melebihi kebutuhan lahiriah yang ada dalam kehidupan seseorang, yaitu tentang soal makan, ya, tentang persoalan air, tentang persoalan materi, bahkan kedudukan sekalipun. Padahal sebenarnya kebutuhan setiap orang percaya adalah Yesus itu sendiri. Amin. Kita beri kemuliaan kepada Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Saudara dengar saja, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Bahkan dalam ayat selanjutnya dianalogikan seperti pohon ditanam di tepi aliran sungai. Ia tidak mengalami kekeringan, ya, selalu berbuah banyak. Amin, saudaraku. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, marilah hidup kita bersandar kepada Tuhan. Karena Tuhan berjanji, Tuhan akan selalu hadir. Tuhan akan selalu memelihara, memulihkan, bahkan menyelamatkan kehidupan setiap orang yang mau hidup mencari Tuhan. Jangan kita jauh-jauh dengan Tuhan. Carilah Tuhan, berusaha dekat dengan Tuhan, maka kita akan hidup. Ya. Jangan sekali-sekali kita membawa pada tindakan yang salah karena kebutuhan hidup kita, karena kebutuhan ekonomi, kebutuhan lahiriah, kemudian kita menolak air hidup, yaitu roh itu sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pakailah hidupmu bukan untuk menghakimi dosa orang lain, tetapi bawalah sebuah pemulihan bagi mereka yang telah jatuh dalam dosa, untuk dibawa kepada Yesus yang adalah air hidup itu sendiri. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, kita belajar ya, apa firman yang telah kita dengar pagi hari ini kita lakukan. Ya, kalau saudara memang berfokus kepada Tuhan, Tuhan tidak mengintervensi saudara. Saudara membuat jatuh dalam dosa, Tuhan terserah. Tapi ada konsekuensinya ya, Bapak Ibu sekalian ya. Haleluya, haleluya. Jadi intinya Bapak Ibu sekalian, untuk kita menjadi penyembah yang benar, memiliki hidup yang benar. Khususnya apa? Rumah tangga, suami istri harus benar di hadapan Tuhan. Tapi ada berkata nih, saya kan belum berumah tangga, gimana dong? Sama. Untuk memiliki hidup yang benar di hadapan Tuhan, Tuhan akan memulihkan kita. Tuhan akan mendamaikan kita. Contohnya Bapak Ibu sekalian, kalau keluarga di rumah tangga suami istri, kalau akur-akur aja, hidup benar ya, makan garam pakai nasi aja enak ini ya. Terbalik ya? Gak enak. Nasi sama garam aja enak loh sebetulnya. Darah Ya? tinggi. Darah tinggi ya? Oh gitu.
Ya gimana ya, enak lah maksudnya begitu, Mi. Daripada ya kita memiliki disediakan makanan ya untuk kita ya, itu babi hong, babi kecap ya, semuanya itu kelihatannya enak ya. Tetapi sakit hati kalau di antara suami istri itu tidak berkenan. Sakit hatiku, kau buat begitu. Kau datang dan pergi sesuka hatimu. Oh, sepinya hati, teganya hati padaku. Udahlah, itu bukan karaoke lah. Seperti bulan lalu ya, saya tuh penasaran sama Pak Gembala Dedi nih. Katanya, Pak Komandan, terus katanya makan toprak enak di sana. Saya tantangin, saya sering kan main panjang loh ya kan. Saya tantangin, saya ajak Pak Gugem, benar nggak ya? Saya ajak musisi nggak ada ya. Dulu Desi juga saya ajak ya Des ya, benar nggak? Ngaku aja benar gitu. Tapi kan sama istri saya Desi, Bu Kellen, Bu Santi saya ajak dia menolak, ya nggak apa juga. Sedih pada saat itu, hati saya sedih, benar nggak? Maksudnya. Jadi makan ketoprak kita sampai nih cek jam berapa ya Pak? Makamnya? Jam 9 kali ya? Jam 8. Oh jam 8 saya ambil untung dah ya, jam 8 ya. Saya ambil untung ya, jam 8. Ini ketoprak nih udah sampai sini Pak Dedi naik mobil saya belakangan. Nah, istri saya mau pesen kan nih? Oh iya boleh dilihat. Tukang ngulang cek. Dia pakai tangan, nggak pakai plastik tuh, nggak pakai sarung tangan. Itu toge, ini sudah nggak jadi dipin makan nih. Dia orangnya gilian. Tapi saya orang misi loh, benar nggak? Apa aja ya kan? Dalam nama Yesus, tahirkan makanan ini. Saya sangka. Pak Dedi juga makannya enak makannya kan. Saya juga. Siang juga istri saya lapar belum makan kan. Akhirnya, Mi, saya tanya Bu Sisil. Nah, di mana ada sate? Oh, di situ sebenarnya. Oke, kita pindah mobil di situ. Beda di Maruko. Saya Pak Jaya nggak ikut sih, kan? Tahu nggak? Jadi di itu kalau sukacita itu enak. Jadi istri saya Lili nih makan sate, ya kan pesen sate. Kalau saya kan udah kenyang ya kan ya mengimbangi lah supaya istri saya ya happy gitulah supaya saya tidak tidur di gudang saudara. Kalau enggak saya kalau marah-marah tidur di gudang, aduh ditampun. Jadi jangan begitu. Jadi enak kalau makannya. Jadi pesan di keluar cukup lama tuh, nunggu lama ya kan. Kita bisa cerita. Pak Dedi depan saya sama Bugem, saya harus berbicara itu. Saya cerita antara kau dan aku ini ya. Keluarlah nasi putih, benar nggak? Dikasih ke saya sama mbaknya. Kemudian lanjut lagi sate sama itu apa sop dikasih ke istri saya. Saya bilang begini aja Pak, istri saya, Nih aku dah makan nasi putih saja. Kalau ada makan sate sama itu sopnya begitu Bapak Ibu sekalian. Itu ya. Kalau kita ya happy. Udah ada garamnya Nah begitu Bapak Ibu sekalian ya. Itu nanti kalau kita suasana lebih kita suami istri afdol kan enak ya Bapak Ibu sekalian. Percuma saudara pagi ini berjemaat di Eksosia Benton, siang ke GPCC, ya sore ke NCC, akhirnya disisihkan sama Tuhan, ya kan? Karena ini tidak berkenan di hadapan Tuhan. Amin, saudaraku. Haleluya, haleluya. Ya kita masukin ke apa ya? 10 lagi masih ya. Masih. Soalnya ada perjamuan kudus, saya takut diomelin aja nih. Jadi syarat penyembah yang kedua ya. Syarat yang kedua penyembah yang benar adalah orang yang mengenal Allah dengan benar. Apa saudara? Akhirnya saya bebek makanan saya ya kan? Jadi syarat penyembah yang benar adalah orang yang mengenal Allah dengan benar ya. Siapakah Allah itu? Allah itu tidak dibatasi oleh jarak, waktu, dan tempat. Jadi Allah omnipresent, hadir di mana-mana, ya. Seperti dikatakan di sini ya,
karena orang Samaria ini berkata, kami menyembah di gunung Gerizim, kamu menyembah di Yerusalem. Tetapi Yesus berkata, Allah tidak dibatasi dengan ruang tempat, Dia ada di mana-mana. Ternyata perempuan ini cukup bagus ya peribadatannya. Dia menyembah, dia sering menyembah di gunung, tetapi kepada siapa tidak tahu menyembahnya. Ini bagus dia menyembah, tapi dia nggak tahu ya menyembahnya dengan siapa. Jadi kita harus mengenal Allah dengan benar, alias dekat dan melekat. Seperti lagu Bu Yuli itu ya, dekat kita terhubung, dekat bahkan melekat saudara. Sehingga kita tahu bahwa kita menyembah bukan hanya di Yerusalem, kita bisa menyembah bukan hanya di Bukit Gerizim, tetapi kita menyembah di mana saja, karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang Maha Adil. Mengapa kita harus mengenal Allah? Jawabannya akan membuat penyembahan kita terarah. Ya, ini waktu udah jam 10 lewat 9 ya. Saya kasih ilustrasi aja. Contoh boleh dong, Bapak Ibu sekalian. Nih, bagaimana kita mengenal Allah yang benar? Apa keuntungannya? Kalau kita mengenal Allah dengan benar, kita tahu apa yang Allah sukai dan apa yang Allah tidak sukai. Ya, jangan kita menyembah dengan Allah, maksudnya Allah yang tidak sukai. Contohnya nih, waktu itu saya ajak Pak Gem Dedi ya kan, mengundang Pak Gem dan mengundang ke rumah teman-teman ya kan. Nah, Lili ini kan istri saya, kenal ya istri saya Lili ya. Nah, dia masaknya enak lah. Kata menurut teman-teman, tuh Pak Ivan kan begitu nih, dia atau gimana ya? Nah, masak nih babi kecap, kan sukanya, saya sukanya babi kecap yang ada lemaknya, samcen ya, samcan ya, cen itu namanya samcan ya kan, ada lemaknya, ada juga ayam goreng, sayur lodeh gitu ya kan, macam-macam lah. Nah, kita undang pada ini, ternyata setelah sampai rumah ngobrol-ngobrol ajak makan, makan. Tapi ayam babi kecap yang mengandung lemak, yang menurut istri saya paling dia sukai dan saya sukai, pasti dimakan oleh Pak Dedi. Ternyata tidak saudara, tidak disentuh sama Pak Dedi, cuma dilihat begitu aja gitu. Sedih loh saya. Apa istri saya kurang pintar makanya, apa kurang enak gitu. Nah, kenapa bisa terjadi gitu? Karena saya tidak dekat sama Pak Dedi, ya, tidak mengenal, tidak melekat. Kalau kita melekat, kita tahu kesukaannya. Pak Dedi sukanya babi kecap tanpa lemak. Ingat? Babi kecap tanpa lemak. Pasti makan habis gitu ya. Sama sukanya apa Pak Dedi? Rendang ya. Banyak sukanya ya. Malah kita sukanya banyak ya kan. Ada juga apa namanya? Kalau Manado. Peyek udang. Udah dibikin itu peyek udang, ya kan? Peyek udang, ya. Jadi kita harus tahu kesukaan apa Tuhan, apa yang disukai Tuhan, kita harus melakukannya. Jadi istri saya menyediakan makanan yang tidak disukai oleh Pak Dedi. Sia-sia kan saudara? Ya, sia-sia. Nah, kita harus tahu bagaimana kita menjadi penyembah yang benar, yang disukai Tuhan. Kita menyembah dengan benar, ya kan? Engkau baik Tuhan, gitu loh. Jangan engkau baik Tuhan, tapi makanya kemana-mana ya. Nanti ini saya kasih contohnya ya. Haleluya. Nah, kita masuk ke poin 3. Ini sebetulnya ada 4 nih, 3 aja ya, saudara. 3 aja. Jadi syarat penyembah yang benar yang ketiga adalah menyembah dalam roh. Ya, apa yang dimaksud dengan menyembah dalam roh? Yaitu artinya bahwa manusia kalau menyembah Tuhan itu harus dengan hati. Roh di sini adalah hati, bukan bahasa roh loh. Bukan menyembah, bukan bahasa roh. Karena manusia terdiri dari trikotomi, tubuh, jiwa, dan roh. Ya, sekarang baca lah yang terakhir nih. Kelihatannya senang jemaatnya udah mau yang terakhir. Bu Yovita coba tolong ya. Ini kayaknya nggak salah lagi lah. Yesaya 29 ayat 13 sampai 14. WL siap-siap. Sudah ya? Belum ya? Stres juga kayaknya begini.
Tuhan tolonglah Tuhan. Ya. Oh, kita dilatih sabar ya kalian. Ada loh jemaat ya. Waktu di Eklesia, jemaat nih pendetanya telat. Dia ke WC, saya kedua ke toilet nih, laki-laki. Apa jemaat apa khotbahnya telat-telat aja begitu ya kan, datang udah pagi-pagi gitu. Maksudnya gitu. Terus saya bilang, ya sabarlah Pak gitu. Belum ngomong sabar-sabar, gua kan capek nunggu gitu. Ya dilakukan. Saya dari ya nggak apa-apa lah. Ya kan? Yo. Ya, Yesaya 29 ayat 13 dan 14. 3, 2, 1. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafal. Ayat 14. Maka sebab itu sesungguhnya aku melakukan pula hal-hal yang ajaib kepada bangsa ini, keajaiban yang menakjubkan. Hikmat orang-orang yang berhikmat akan hilang dan kearifan orang-orang yang arif akan tersembunyi. Jadi Tuhan tidak menghendaki penyembah hanya dengan mulut dan bibir saja, ya. Bukan saya yang bicara, tetapi firman Tuhan. Sekedar mulut dan bibir, tetapi Tuhan mau sepenuhnya menghendaki supaya kita menyembah itu dari dalam roh kita, ya. Nih saudara, dengar nih, kebanyakan jemaat kalau memuji Tuhan hanya kepada Tuhan, bukan buat Tuhan. Bukan? Ya, sekali lagi jemaat kebanyakan, mayoritas bukan minoritas, bernyanyi hanya kepada Tuhan, bukan untuk Tuhan. Bingung kan? PR maju. Pembicara sombong sedikit. Mari WL dengan hormat, udah dong.